Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Pramudia Astuti, NIM 621141908. Ini memperhatikan tentang komentator sepak bola pada SEA Games 2022, di mana Indonesia melawan Malaysia merebutkan medali perunggu. Jumpa lagi bersama saya dalam pertandingan cabang olahraga sepak bola SEA Games 2022, di mana Indonesia melawan Malaysia. Dan kali ini Indonesia harus tumpah segala tenaga mereka yang bisa menjebloskan gawang Malaysia demi mendapatkan medali perunggu, yang nantinya medali itu akan disumbangkan kepada Indonesia. Dan dapat kita ketahui pemirsa setia penonton sepak bola tanah air Indonesia, lagi-lagi Indonesia bertemu dengan Malaysia dalam perebutan medali perunggu ini. Oke, pemirsa, kita lihat Indonesia dan Malaysia sudah memasuki lapangan pertandingan Indonesia, dan kali ini pertandingan SEA Games 2022 dilaksanakan di Stadion Maidini, Vietnam. Mari kita lihat pemirsa jalanan pertandingan kali ini, di mana negara Indonesia main dengan skuad yang terbatas dalam permainan SEA Games kali ini. Ketika menghadapi Malaysia, di mana Rahmat Irianto, Ricky Kambuya, dan Firsa Andika absen karena mendapatkan kartu merah di pertandingan babak lalu. Sementara ada Syahrian Abimanyu dan Eki Maulana Fikri yang duduk di lini bangku cadangan karena mereka absen cedera di babak-babak kemarin. Bisa dilihat dari awal pertandingan mereka, Malaysia melakukan tekanan terhadap permainan Indonesia. Dan keadaan di lapangan bisa kita lihat pemirsa, Indonesia berlangsung guyuran hujan yang membasahi lapangan pertandingan. Asnawi terlambat menutupi ruang hingga memberikan kesempatan para pemain Malaysia lepas tembakan jebret ke arah lawan. Laga perebutan perunggu ini belum ada 5 menit, lihatlah pemain Garuda Muda mendapatkan 2 kesempatan emas yang merubah papan skor pertandingan. Pada peluang-peluang pertama dari Ronaldo White yang terbebas dari jebakan offside dan mendapatkan umpan terobosan dari rekannya. Kemudian pemain muda ini yang bernama Ronaldo melepaskan tembakan ketika berada di kotak penalti Malaysia, tetapi masih bisa diblok kiper oleh lawan. Bisa dilihat pergerakan dari Sadil Ramdhani, di mana tembakan melebar tipis ke arah sisi gawang Malaysia. Ada juga Marcelino menggiring umpan terobosan ke kotak penalti. Garuda Muda tidak boleh lengah, pemain sempat berebut bola, namun Witan Sulaiman mendapatkan kesempatan dan lepas tembakan mautnya ke gawang. Lagi-lagi bola masih bisa diblok kiper Malaysia. Terlihat Rahdhani Ramli, permainan kolektif Garuda Muda hingga menit ke-20 cukup efektif, di mana peran Sadil Ramdhani ini, Witan Sulaiman hingga Irfan Jauhari untuk membuka ruang dan mendapatkan peluang. Tetapi Garuda Muda masih kesulitan mencetak gol dalam membobol gawang Malaysia. Permainan babak pertama intensitas Garuda Muda bisa dilihat mengendur, justru Malaysia yang lebih banyak untuk mengeksploitasi pertahanan Indonesia. Sahwan Mazlan berkali-kali melepaskan umpan silang dari sisi sayap untuk memberikan peluang rekannya mencetak gol gawang Indonesia. Beruntung Hernando Aris dan permainan bertahan Indonesia masih bisa merendam peluang dari Malaysia. Hingga wasit meniupkan peluit pandang, keadaan pun tidak berubah. Kedua tim masih sama dalam kedudukan skor 0-0. Di awal babak kedua, Malaysia melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain sekaligus termasuk Lukman Hakim, di mana gawang Hernando Aris hampir saja lengah dalam menepis bola pada menit ke-47. Lengahnya pemain Garuda Muda dimanfaatkan oleh Abdul Razak. Ia berhasil mencuri bola dari kaki pemain Garuda Muda Indonesia, lalu lepas tembakan tendangan dia ke sasaran gawang Indonesia. Beruntung tembakan itu masih kena mister gawang Indonesia. Intensitas serangan Harimau Malai kini kan nyata. Asfar dengan ketenangan menggiring bola mampu mendekati pemain Garuda Muda untuk menerobos gol ke kotak penalti dan melepas tembakannya. Tetapi
Tembakan yang ditendang oleh Asfar masih melebar ke sisi gawang Hernando. Sementara itu serangan yang dibangun oleh Marcelino dan kolega masih belum efektif. Banyak kesempatan yang bisa menjadi peluang Garuda Muda, tapi terbuang sia-sia. Lihatlah permisah pada menit ke-60 pertunjukan menarik diperagakan oleh Garuda Muda Indonesia. Marcelino lepas umpan silang dari sisi sayap kanan menuju kotak penalti. Kemudian bola tersebut disambut oleh Rahadil Ramdhani. Terus langsung memberikan umpan silang. Bola dapat oleh Ronaldo White dan memberikan umpan pendek nanggung kepada Klopp yang berada pada posisi itu. Sayangnya bola sepak Klopp masih membentur pemain Malaysia dan hanya membuatkan sepak penjuru. 4 menit bersilang, Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan Azam Azmi. Pada menit ke-68, upaya Garuda Muda Indonesia merubah papan skor pertandingan membuahkan hasil dari kerja bersama yang apik. Berawal dari skema serangan yang dibangun Garuda Muda Indonesia, dari sisi tengah, Mark Klok beri umpan pendek ke Irfan Jauhari. Ia pun mengembalikan dengan taktil yang diterima Marcelino. Pemain Persebaya itu kemudian memberikan umpan terobosan ke arah kotak penalti karena dia melihat Ronaldo berlari dan upaya penyerangan kosong. Benar saja, umpan terobosan dari Marcelino disambar baik oleh Ronaldo untuk menembak membebolkan gawang Malaysia. Skor 1-0 untuk Garuda Muda Indonesia. Pemain Malaysia Lukman Hakim pun memperlihatkan kontribusinya dalam pertandingan ini. Ia pun melewati adangan 2 permainan Garuda Muda sebelumnya melepaskan tembakan ke gawang. Beruntung bagi Indonesia mempunyai penyelamat penjaga gawang Hernando Ari untuk kesekian kalinya dalam pertandingan ini menggagalkan peluang tembakan dari Malaysia. Pada menit ke-80, Malaysia sukses menyamakan kedudukan melalui tembakan keras dari Abdul Razak. Skor seimbang 1-1 untuk kedua tim. Garuda Muda mendapatkan kerugian jelang waktu normal pertandingan selesai. Asnawi Mangku Alam harus ditandu keluar lapangan karena cedera dan digantikan oleh Ilham Rio. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedudukan tim pun tidak berubah dan dilanjut ke adu penalti. Sekian video komentator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.